يا رفيع الشان ودرجي ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان درجي وزمان أنت حاكمه زل ما فيه من العوج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di antara maghrib dan isya ini kita semua masih dapat bersama-sama duduk kembali di dalam majlis ilmu, majlis yang insyaallah penuh dengan cucuran rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
melanjutkan daripada kajian kitab Al-Arba'in Lin-Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas daripada hadis yang ke-6. Ya, yang mana hadis yang ke-6 yang kita telah bahas pada pertemuan yang lalu, kita belum selesai daripada hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Sina An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Di antara keduanya, di antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui apakah halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak orang mengetahui perkara-perkara tersebut, yaitu perkara syubhat. Nabi katakan, barang siapa yang takut dengan perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan juga harga dirinya. Dan barang siapa yang jatuh terjerumus di dalam perkara yang syubhat, maka dia akan jatuh terjerumus di dalam perkara yang haram. Layaknya seperti seseorang yang mengembala kembalaannya ada di samping daripada pagar rumahnya orang, yang dikhawatirkan kambing tersebut masuk ke dalam pagar rumahnya orang, kemudian memakan daripada tanaman orang tersebut. Nabi katakan, sesungguhnya setiap raja itu punya pagar, dan sesungguhnya pagarnya Allah Ta'ala yaitu adalah perkara-perkara yang haram. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas baru sampai pada ini. Kemudian melanjutkan daripada hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Di dalam jasad manusia, semua para manusia itu di dalam dirinya terdapat segumpal daging, yang mana jikalau segumpal daging itu telah baik, maka akan menjadi baik pula seluruh jasad dan badannya. Dan jikalau segumpal daging itu dia rusak, segumpal daging tersebut dia kotor, maka niscaya akan rusak pula seluruh daripada jasad anggota badannya. Ala wahyal qalb, Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut yaitu adalah hati manusia. Nah, ini hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah, ini menjadikan barometer orang itu baik atau jelek, barometer orang itu bagus atau jelek, orang itu soleh atau tidak, itu barometernya adalah apa itu? Hatinya. Kalau hatinya baik, maka seluruh anggota badannya baik. Kalau hatinya rusak, maka seluruh anggota badannya juga menjadi rusak. Berarti barometer orang itu baik atau jelek itu terletak ada di mana itu? Ada di dalam hati seseorang. Nah, iya. Makanya kalau hati orang itu bersih, maka yang keluar dari lisannya adalah ucapan yang baik. Orang itu kalau hatinya bersih, maka dia akan bertingkah, akan berbuat dengan tangannya perbuatan yang baik pula. Tapi kalau orang memang dasarnya hatinya kotor, memang dasarnya hatinya orang itu dia rusak, maka maaf, yang keluar dari mulutnya juga ucapan-ucapan yang jelek. Yang keluar daripada mulutnya ucapan-ucapan yang kotor, yang keluar daripada mulutnya ucapan-ucapan yang menjadikan orang itu menjadi sedih. Itu semua pertanda kalau hatinya apa itu? Rusak, hatinya kotor. Nah iya, jadi nyuwun sewu, setiap manusia itu dia punya hati, dan hati itu menjadi tolak ukur orang itu baik atau jelek. Tolak ukurnya adalah hatinya. Ya, barometernya yaitu adalah hatinya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah hati yang baik, hati yang bersih.
Setiap manusia itu kelak akan menghadap kepada Allah Ta'ala. Siapapun juga akan menghadap kepada Allah Ta'ala membawa amalnya, akan datang menghadap kepada Allah Ta'ala membawa amal ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu untuk diketahui bahwasanya apa yang kita punya daripada harta yang melimpah, apa yang kita punya daripada jabatan yang tinggi, apa yang kita punya daripada ketampanan atau kecantikan, maaf, itu semua kelak di hadapan Allah Ta'ala tidak satu pun memberikan manfaat. Orang kalau punya harta yang banyak, harta itu tidak memberikan manfaat kelak di hadapan Allah Ta'ala. Orang kalau dia punya jabatan yang besar, jangan dikira kalau jabatannya tinggi tidak dihisab sama Allah Ta'ala. Justru semakin tinggi semakin apa ini? Semakin dihisab sama Allah Ta'ala. Jabatan tidak akan memberikan manfaat di hadapan Allah Ta'ala. Jangan dikira kalau punya anak yang banyak akan memberikan manfaat di hadapan Allah Ta'ala. Anak yang banyak juga tidak memberikan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya hal, satu-satunya perkara yang nanti kulon jenengan bakal menghadap kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara tersebut akan memberikan manfaat kepada kulon jenengan, yaitu adalah hati yang bersih. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan daripada ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang namanya hari kiamat, yang namanya nanti ketika di akhirat, tidak akan bermanfaat harta dan juga anak keturunan. Maaf, orang kalau hartanya kathah, kalau sudah mati hartanya ikut dikubur napa mboten? Mboten. Pernah ngelihat napa mboten jenengan orang mati dikubur sak rumahnya, dikubur sak mobilnya niku. Iya. Dan nyuwun sewu, kuburannya tidak cukup. Ya, orang kalau mati hartanya tidak dibawa. Begitu juga orang kalau dia punya jabatan, mau dia jabatannya setinggi apapun, mau dia itu titelnya banyak seperti apapun, kalau sudah mati titelnya satu, almarhum. Kalau sudah mati titelnya satu, cuma apa? Almarhum. Mau presiden kalau mati ya almarhum, mau rakyat jelata kalau mati ya juga apa? Almarhum. Semua jabatan itu tidak dibawa sama Allah Ta'ala. Iya, segala sesuatu yang dimiliki oleh hamba itu kelak ketika mati, ketika menghadap kepada Allah, tidak satu pun dibawa dan tidak satu pun memberikan manfaat. Satu-satunya yang dibawa dan akan memberikan manfaat yaitu hati yang apa? Hati yang bersih. Makanya bejo kalau misalnya ada orang niku atine resik, bejo kalau orang itu dia hatinya bersih. Kenapa itu? Dia akan menghadap kepada Allah Ta'ala dan dia akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi hati yang bersih itu sangat penting sekali para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga dikatakan, pernah suatu saat Sayyidina Luqman Al-Hakim, Sayyidina Luqman Al-Hakim ini beliau adalah salah satu orang yang soleh. Beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi karena kesolehan beliau, Sayyidina Luqman Al-Hakim itu banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan menjadi nama surat ada di dalam Al-Quran, surat Luqman. Iya, Sayyidina Luqman Al-Hakim ini adalah seseorang yang Allah Ta'ala jadikan lisannya itu kalau berucap, ucapan-ucapan yang hikmah. Lisannya itu kalau berkata ucapan-ucapan yang banyak nasihat. Lah pernah suatu saat Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau itu Sayyidina Luqman Al-Hakim itu beliau adalah seorang budak. Beliau adalah seorang budak, bukan orang yang merdeka, seorang budak. Bahkan dikatakan Habasyian, budak dari Ethiopia. Nah, kalau jenengan sudah dengar budak dari Ethiopia, tidak usah ditanya kelirnya warnanya apa ini. Nah, ya sudah jelas orang Afrika ini. Tapi bagaimana Sayyidina Luqman Al-Hakim ini luar biasa. Walaupun beliau seorang budak, kemudian mungkin kulitnya bukan kulit yang bagus kalau dilihat, tapi subhanallah kalamnya itu hikmah. Ucapannya itu ucapan yang penuh hikmah.
pernah suatu saat majikan beliau itu datang kepada Sayyidina Luqman Al-Hakim membawa seekor kambing, majikannya ini. Kemudian majikannya bilang, Luqman, budakku, ini saya bawa kambing, kamu potong, kamu sembelih, kemudian antar ke rumahku daging yang terbaik dari kambing ini. Antar ke rumahku daging yang terbaik daripada kambing ini. Maka kambing itu disembelih sama Sayyidina Luqman Al-Hakim. Maka setelah disembelih, dipotong-potong, dibawa sama Sayyidina Luqman Al-Hakim ke rumah majikannya, ada 2 daging yang terbaik. Ternyata ketika bingkisan itu dibuka sama majikannya, ternyata 2 daging yang terbaik itu lisan dan juga hati kambing. Lisan itu apa? Lidah kambing dan juga apa niku hati kambing. Dibuka sama majikan, ternyata ada lidah kambing dan juga hatinya kambing. Oh, ini adalah daging yang terbaik dari kambing tadi itu. Maka selang berapa hari kemudian majikannya datang lagi kepada Sayyidina Luqman Al-Hakim membawa seekor kambing. Kemudian ini majikan dia bilang, Luqman, sekarang saya perintahkan kamu potong ini kambing, nanti antarkan ke rumahku daging yang paling menjijikkan, daging yang paling jelek di antara daging daripada kambingku ini, antar daging yang terjelek ke rumahku. Maka dipotong itu kambing, kemudian diambil 2 daging yang terjelek, dimasukkan ke dalam kantong plastik, diantarkan ke majikannya. Maka sampai di hadapan majikannya, majikan itu dia membuka kantong plastik, ternyata daging yang terjelek yang dibawa oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim yaitu adalah sama, lidah dan juga hati. Lidah dan juga hati. Maka si majikan ini bingung. Kemarin saya perintahkan bawa daging yang terbaik, lidah sama hati. Ini hari saya perintahkan bawa daging yang terbaik, daging yang terjelek, daging yang paling menjijikan, ternyata juga sama, lidah dan juga dan juga hati. Maka si majikan ini negur Sayyidina Luqman Al-Hakim, Luqman, bagaimana kok kamu sekarang saya perintahkan bawa daging yang terjelek, kamu bawa lidah dan juga hatinya kambing? Bukankah berapa hari yang lalu saya perintahkan kamu bawa daging yang terbaik, kamu juga membawa lidah dan juga hati? Maka kata Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu an, beliau mengatakan, huma atyabu syai'in idza taba wa akhbathu syai'in idza khabutha. Maka si majikan itu dia mengatakan, si Luqman Al-Hakim beliau mengatakan, wahai majikan, engkau perlu tahu, ini nasihat ini, engkau perlu tahu, keduanya ini yaitu lidah dan juga hati, ini adalah anggota badan yang terbaik kalau keduanya baik. Begitu juga yang namanya lidah dan juga hati, itu adalah anggota badan yang paling menjijikan kalau keduanya jelek, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ya, apa maksudnya? Dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, kalau mulut kita baik, hati kita baik, itulah anggota terbaik yang ada di dalam badan kita. Tapi sebaliknya, dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kalau mulut kita kotor, kalau hati kita kotor, maka itu adalah anggota badan yang paling kotor, anggota badan yang paling menjijikkan ada di dalam diri kita. Masya Allah, ini 2 anggota badan ini, lisan dan juga hati. Nyuwun sewu, lisan itu bentuknya besar napa kecil? Jirmuhu saghir. Lisan itu bentuknya kecil, lisan itu ukurannya kecil. Sak doer-doernya orang insya Allah tidak nyampe sakilan kalau jeber nih. Ya, sak besar-besarnya orang tidak mungkin mulutnya sampai 1 kilan seperti ini. Tidak mungkin. Mulut itu bentuknya kecil, tapi subhanallah, wa akibatuhu kabir. Akibat daripada mulut itu besar. Berapa banyak rumah tangga itu hancur berantakan sebab 1 orang di dalamnya tidak bisa menjaga mulut. Njih napa mboten? Berapa banyak sak kampung itu geger, sak desa itu saling caci-cacian, sak desa itu saling tidak sapa menyapa, sak desa itu satu sama lain sudah bawaannya ingin membunuh, saling berperang. Ternyata karena sebab 1 mulutnya orang.
Cuma ada satu kata nopo dua kata yang diucapkan sama orang ternyata menjadikan akibatnya fatal. Nggih napa mboten? Itulah mulutnya kula jenengan. Bentuknya kecil tapi nek ndak bisa dijaga sak kampung bisa geger. Bentuknya kecil tapi kalau ndak bisa jaga sak desa geger. Masya Allah. Iya, makanya dikatakan di dalam kisah Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki malam kan malam Isra Mi'raj niki, malam 27 Rajab. Iya, bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam niku Isra dari kota Mekah menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Baitul Maqdis, menuju ke Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi niku ngelihat kathah keajaiban. Di antara keajaiban yang dilihat sama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku ngelihat napa niku? Jarum. Napa? Jarum. Dom niku napa niku? Nah, jarum yang ujungnya ada apanya itu? Nah, kalau ada bundarannya kan napa niku? Jarum napa niku? Pentil nggih. Nah, jarum pentol napa niku? Biasanya kalau ibu-ibu pakai jilbab niku pakai itu. Ini jarum pentul. Ini jarum jahit. Kanjeng Nabi ngelihat ada satu jarum yang ujungnya itu lubang. Saya mau tanya, yang namanya jarum jahit yang ujungnya lubang, itu lubangnya besar napa kecil? Niku jenengan kalau mau masukkan apa benang, niku lah napa nih? Ah, dicecep dulu nih, dijilat dulu nih. Sudah dijilat masih belum bisa masuk. Lagi. Belum lagi bisa masuk yang ketiga kali. Bolak-balik repot mau masukkan benang ke dalam lubang jarum itu napa? Repot, kecil sebabnya itu. Iya. Lah Kanjeng Nabi niku ngelihat ketika di perjalanan Isra niku Kanjeng Nabi ngelihat ada satu jarum yang ujungnya itu berlubang, lubangnya itu kecil, maka ketika dilihat sama Kanjeng Nabi dari lubang jarum yang kecil keluar yang namanya thaur. Keluar yang namanya lembu yang besar. Keluar dari lubang jarum seekor lembu yang besar. Keluarnya itu dengan mudahnya. Maka dilihat sama Kanjeng Nabi, diperhatikan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah lembu itu keluar dengan mudahnya, lembu itu dia mau masuk ke dalam jarum, ternyata sudah tidak bisa, tidak cukup. Karena lubangnya apa nih? Keluarnya gampang, kecil lubangnya, tapi keluar lembu yang besar. Setelah keluar mau masuk lagi sudah tidak bisa itu lembu. Maka ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ma hadza ya Jibril?" Wahai Jibril, apa ini? Apa ini wahai Jibril? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi maka ketika itu malaikat Jibril beliau mengatakan, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lubang jarum ibarat mulut umatmu." Lubang jarum ini ibarat mulut umatmu wahai Kanjeng Nabi. Kemudian lembu yang besar yang keluar dengan mudahnya, setelah keluar sudah tidak bisa masuk lagi, itu ibarat ucapan yang keluar daripada lisan umatmu. Ngomong itu gampang, kalau sudah ngomong jadikan orang geger, sak kampung geger, omongannya mau dimasukkan lagi bisa napa mboten iki? Ngomongnya gampang napa mboten? Orang nek nyebar fitnah niku gampang napa mboten niku? Wah, gampangnya luar biasa. Nyebar hoak niku napa niku? Gampangnya luar biasa. Nek sudah geger kisruh mau diambil dimlok lagi. Sakit napa mboten? Nah niku. Iya, ibarat jarum yang kecil niku ibarat mulutnya orang, bentuknya besar napa kecil? Mulut niku besar napa kecil? Kecil, tapi keluar daripada mulut faur, ya sesuatu kalimat yang besar yang menjadikan orang itu terfitnah, sak kampung geger dan lain sebagainya. Keluarnya gampang, setelah keluar mau dimasukkan sudah tidak bisa. Nah, makanya kalau jenengan kudu jaga napa? Jaga mulut. Nah, ya. Makanya subhanallah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu pernah suatu saat didapati duduk ada di pinggir jalan niku ngambil batu kemudian apa niku? Ngambil batu kemudian apa niku?
dimasukkan ke dalam mulut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah suatu saat duduk di pinggir jalan niku ngambili batu kemudian ditaruh ada di mulut, dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka ketika itu ada seorang sahabat negur, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa kok kamu itu masukkan batu ke dalam mulut kamu?" Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Saya khawatir dari mulut ini keluar ucapan yang tidak pantas. Makanya supaya tidak keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas, mulut ini saya sumpel. Mulut ini saya napa? Niku sinten niku? Sinten niku? Sayyidina Abu Bakar. Lah nek mulute kula jenengan pripun niki?" Sayyidina Abu Bakar niku ndak usah disumpel saja sudah ndak mungkin keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas. Lah nek kula jenengan kinten-kinten pripun niku? Dicor, Pak. Nah, bukan cuma disumpel tapi napa? Nah, dicor kula jenengan niki. Ya, Masya Allah. Nah, jadi yang namanya mulut itu adalah anggota badan yang terbaik kalau bisa menjaga. Makanya kalau kepingin selamat, banyak ngomong napa sidik ngomong nih. Orang kalau pengen selamat itu banyak bicara atau sedikit bicara itu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu ketika dia bisa menjaga napa nih? Lisannya. Ya, Masya Allah. Lisan itu adalah anggota badan yang terbaik kalau keluar ucapan-ucapan yang baik. Nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong yang tidak enak, bicara sama orang ucapan yang tidak enak, jadikan orang itu marah, jadikan orang itu sedih. Ini perbuatan dosa napa mboten? Perbuatan dosa. Bahkan ada satu riwayat mengatakan, jadikan orang sedih, gelokkan hatinya orang muslim itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Orang niku kalau gelokkan hatinya orang muslim, orang itu kalau gelokkan hatinya orang mukmin, itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Masya Allah. Abrahah niku mau menghancurkan berapa Ka'bah niku? 1 Ka'bah. Abraha itu dia berkeinginan menghancurkan 1 Ka'bah, tapi belum sampai dia menghancurkan Ka'bah, baru mau masuk ke pintu kota Mekah sudah dihancurkan sama Allah Ta'ala. Padahal Ka'bahnya 1 itu pun baru mau menghancurkan. Lah sedangkan gelokkan hatinya orang muslim itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan 70 napa? 70 Ka'bah. Lah makanya hati-hati. Mulut niku kudu napa niku? Dijaga. Kalau ada orang muslim di hadapan kita, jangan sampai digelokkan dengan ucapan kita. Jangan sampai kita buat sedih dengan ucapan kita. Fitnah, napa ghibah, napa mencaci, napa ngrasani. Lah niku lho. Nah niku dosanya naudzubillah min dzalik. Nah, ya, mulut yang bersih, hati yang bersih itu adalah pertanda, itu adalah anggota badan yang terbaik, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara hati yang kotor. Ya, berbicara hati yang kotor. Orang itu kalau punya hati yang kotor, naudzubillah min dzalik, Al-Qur'an dibacakan di hadapannya mental. Sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibacakan di hadapannya mental. Nasihatnya para ulama dibacakan di hadapannya napa niku? Mental. Al-Qur'an tidak didengar sama dia. Haditsnya Kanjeng Nabi tidak didengar sama dia. Apalagi cuma kalamnya para ulama, tidak mungkin didengar sama dia. Orang kalau hatinya kotor tuh seperti itu. Iya, nyuwun sewu. Nah, gambarannya seperti ini, contohnya ini. Misal ada satu orang, ini orang nyuwun sewu hatinya kotor, akhirnya dia suka meninggalkan sholat, dia suka mengerjakan riba, dia suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali waktu dia hadir di dalam suatu pengajian, hadirnya kepeksa niki, hadir. Ketika dia hadir, dia mendengarkan bagaimana itu ancaman orang yang meninggalkan sholat. Dia suka meninggalkan sholat. Subhanallah, didengarkan di hadapannya ancaman haditsnya Kanjeng Nabi,
napa ayat Gusti Allah Ta'ala yang berkenaan masalah ancaman meninggalkan sholat. Ini orang nyuwun sewu ndak remongso, kathah napa mboten, pelaku maksiat niku dibacakan ayat napa hadis ancaman mengerjakan maksiat tapi ndak remongso ngerjakan maksiat niku kathah napa mboten, kathah. Dibacakan di hadapannya riba itu ngejak perang kepada Allah Ta'ala. Niki orang dengar, pelaku ribanya ini dengar, tapi subhanallah ndak remongso ngerjakan riba, kathah napa mboten. Niku pertandaan apa niku? Pertandaan apa niku? Hatinya kotor. Orang kayak itu kalau hatinya sudah kotor, naudzubillah min dzalik, Al-Qur'an mental, hadisnya Kanjeng Nabi mental, nasihatnya para ulama niku juga napa? Juga mental. Niku murni hidayah dari Allah Ta'ala. Jenengan mau ngupayakan itu orang berubah apa ndak? Ndak mungkin didengar. Ini orang kalau hatinya kotor tuh seperti itu. Makanya bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Naudzubillah min dzalik. Iya. Lho pripun niku hati kok bisa menjadi kotor niku pripun niku? Orang itu hatinya menjadi rusak, kotor, hatinya keras, hatinya niku naudzubillah min dzalik niku kenapa sebabnya itu? Kanjeng Nabi dawuh, man adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuktatun sauda hatta yaswaddal qalbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, orang itu kalau berbuat satu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu titik hitam di hatinya. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. 10 dosa, 10 titik hitam. Saking banyaknya maksiat tidak pernah tobat sama Allah Ta'ala, hatta yaswaddal qalbu, sampai-sampai hatinya itu menjadi gelap karena banyak apa niki? Banyaknya dosa, banyaknya titik. Lah kalau sudah hati itu gelap, banyaknya titik, naudzubillah min dzalik, Al-Qur'an mental, hadisnya Kanjeng Nabi mental, nasihatnya para ulama juga napa? Juga mental. Nah, makanya bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Lah pripun supaya hati niku menjadi baik? Orang kalau kepengin hatinya baik, hatinya bersih niku pripun? Ya, para ulama niku mengatakan ada beberapa perkara yang menjadikan orang itu hatinya akan menjadi bersih. Di antara lain qiraatul Quran bitadabbur. Di antara lain niku supaya hati orang itu menjadi bersih, napa niku? Baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Bukan cuma napa niku? Maton napa niku sekedar baca saja, tidak. Bukan sekedar baca Al-Qur'an saja, tidak, tapi dia baca Al-Qur'an sambil dia tadabburi maknanya. Menetes air matanya, ingat dengan dosa-dosanya. Menetes air matanya, ingat dengan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang kalau suka baca Al-Qur'an dengan tadabbur, ini termasuk perkara yang menjadikan hatinya bersih. Di antara lain juga perkara yang menjadikan hatinya bersih, khala'ul batni bitaklilil akli, yaitu adalah mengkosongkan perut dengan cara mempersedikit makan. Ya, orang itu kalau kepingin hatinya bersih, Bu, maka kalau makan jangan kathah-kathah. Ya, kalau makan jangan apa? Kathah-kathah, dipersedikit makan. Yang penting bisa menegakkan badannya untuk ibadah. Yang penting bisa menegakkan badannya itu untuk aktivitas sehari-hari. Orang itu kalau makannya banyak, nyuwun sewu, nafsunya itu memuncak, syahwatnya itu menjadi naik, maka syahwatnya itu yang mengajak dia berbuat maksiat, yang jadikan hatinya menjadi kotor nanti ya. Makanya dipersedikit makan. Nah, niku termasuk perkara yang menjadikan hati itu bersih. Kemudian di antara lain qiyamul lail bil ibadah. Ya, bangun di tengah malam ngerjakan ibadah. Ketika orang-orang sedang terlelap di dalam tidurnya, kita bangun di tengah malam ngerjakan sholat kepada Allah Ta'ala. Ini juga perkara yang jadikan hati itu bersih. Man arada safa ar-rabbani fa'alaihi bi qiyamil lail. Dikatakan orang niku kalau kepingin mendapatkan kesucian hati, orang itu kalau kepingin hatinya itu dibersihkan sama Allah Ta'ala, maka hendaknya dia bangun tengah malam ngerjakan sholat kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, niku juga termasuk
perkara yang jadikan hati niku bersih. Nah, termasuk juga napa niku mujalasatus sholihin, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul sama para ulama niku juga termasuk sama yang menjadikan hati kita itu menjadi bersih. Kumpul dengan orang-orang soleh. Nyuwun sewu, orang niku kalau suka nyawang tiang soleh, sadar ndak sadar mulai akan ngikuti jadi orang soleh. Iya, orang itu kalau sehari-harinya nyawang orang-orang yang ahli maksiat, sadar ndak sadar dia akan menjadi orang yang berbuat maksiat. Niki contoh mawon, ada orang nyuwun sewu, misalnya tiang Jogja niku kalau ngomongkan bahasanya halus, nggih napa mboten, tinggal ada di Jawa Timur misalnya, mungkin cuma 2 tahun tinggal ada di Jawa Timur, sadar ndak sadar logatnya mulai apa ini? Mulai berubah. Logatnya itu mulai berubah, sadar ndak sadar logatnya mulai berubah. Loh, kenapa sebabnya? Kumpul sama orang-orang yang bahasanya bahasa Jawa Timur. Itu kan suatu hal yang pasti, lumrah. Begitu juga orang itu kalau kumpulnya sama orang yang baik, sadar ndak sadar akan menjadi baik tanpa dia sadari. Orang itu kalau kumpulnya sama orang-orang yang jelek, sadar tidak sadar dia akan menjadi jelek tanpa dia sadari. Nah, makanya kumpul sama orang-orang soleh niku juga termasuk faktor yang menjadikan hati kita itu menjadi napa? Menjadi bersih. Nah, niku penting sangat ya, orang itu untuk menjaga yang namanya hati itu adalah sangat penting sekali. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa a'malikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Kanjeng Nabi dawuh, Allah itu tidak ngelihat rupa dan juga amalnya kula jenengan, tapi Allah niku ngelihat hati dan juga niatnya kula jenengan. Nah, ya, hati itu adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya insyaallah dijadikan hatinya adalah hati yang bersih. Ya, sehingga yang keluar daripada lisannya adalah ucapan yang baik, yang akan tangan akan bergerak, beraktivitas, mengerjakan perbuatan yang menjadi baik. Kaki kita juga akan menjadi melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu semua insyaallah berkat dengan hati kita yang disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.